Hari itu adalah hari yang cerah di kampus. Nia, seorang mahasiswa semester 2, merasa sedikit cemas saat dia melangkah menuju ruang dosen Pak Arya. Dia adalah dosen yang terkenal di kalangan mahasiswa, bukan hanya karena kepintarannya dalam mengajar, tetapi juga karena karisma dan ketegasan yang dimilikinya. Nia tahu bahwa dia harus mendapatkan nilai bagus di mata kuliah ini agar bisa melanjutkan impiannya untuk masuk ke program magister yang diinginkannya. Setelah kelas berakhir, Nia mengumpulkan keberaniannya. Dia melihat sekeliling, memastikan tidak ada mahasiswa lain yang tersisa di ruang kelas. Dengan napas dalam-dalam, dia mengetuk pintu ruang dosen. Masuk, suara Pak Arya terdengar dari dalam. Nia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruang dosen itu sederhana namun nyaman. Dindingnya dipenuhi dengan rak buku yang berisi berbagai literatur akademis, dan di sudut ruangan terdapat meja kerja yang rapi. Pak Arya duduk di belakang meja, mengenakan kemeja biru yang membuatnya terlihat lebih menarik. Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum saat melihat Nia. "Selamat siang, Nia. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada ramah. "Selamat siang, Pak. Saya ingin membahas beberapa materi yang saya rasa sulit dipahami," jawab Nia, suaranya sedikit bergetar. "Silakan duduk. Apa yang ingin kamu bahas?" Pak Arya mengisyaratkan kursi di depan mejanya. Nia duduk, merasakan jantungnya berdebar. Dia merasa gugup, tetapi juga bersemangat untuk belajar. Mereka mulai berdiskusi tentang materi kuliah yang sulit. Nia menjelaskan bagian mana yang membuatnya bingung, dan Pak Arya dengan sabar menjelaskan konsep-konsep tersebut. Dia menggunakan contoh-contoh yang relevan dan mudah dipahami, membuat Nia merasa lebih percaya diri. Setiap kali Pak Arya menjelaskan, Nia tidak bisa tidak terpesona oleh cara dia menyampaikan informasi dengan jelas dan penuh semangat. "Jadi, jika kamu memahami konsep ini, kamu akan lebih mudah mengerjakan tugas berikutnya," kata Pak Arya, menatap Nia dengan penuh perhatian. Nia merasa seolah-olah ada koneksi yang lebih dalam antara mereka, meskipun mereka berada dalam konteks akademis. "Terima kasih, Pak. Penjelasan Anda sangat membantu," Nia berkata, senyumnya merekah. Dia merasa beruntung bisa mendapatkan bimbingan dari dosen sepertinya. "Tidak masalah. Saya senang bisa membantu. Jangan ragu untuk datang lagi jika ada yang ingin ditanyakan," jawab Pak Arya, senyumnya semakin lebar. Nia merasa hangat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Setelah beberapa saat, Nia merasa bahwa pertemuan itu sudah cukup. Dia berdiri dan mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum meninggalkan ruang dosen. Saat dia melangkah keluar, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan di depan. Setting, kembali ke ruang kelas. Hari-hari berikutnya, Nia terus mengunjungi Pak Arya untuk mendapatkan bimbingan tambahan. Setiap pertemuan menjadi lebih menyenangkan, dan Nia merasa semakin nyaman berbicara dengan Pak Arya. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan mereka di luar kampus. Nia mengetahui bahwa Pak Arya adalah seorang penggemar musik jazz, sementara dia sendiri menyukai musik pop. Mereka sering berdiskusi tentang lagu-lagu favorit mereka, dan Nia merasa terhubung dengan Pak Arya di tingkat yang lebih pribadi. Suatu hari, saat mereka sedang belajar di ruang dosen, Nia melihat Pak Arya menatap jendela dengan tatapan kosong. Dia merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran dosennya. "Pak, ada yang mengganggu pikiran Anda?" tanya Nia dengan lembut. Pak Arya menoleh dan tersenyum, tetapi Nia bisa melihat ada kerutan di dahi Pak Arya. "Oh, tidak ada. Hanya sedikit memikirkan proyek penelitian yang sedang saya kerjakan," jawabnya, tetapi Nia bisa merasakan ada lebih dari itu. "Jika Anda butuh bantuan, saya bisa membantu," Nia menawarkan, meskipun dia tahu bahwa itu mungkin tidak mungkin. Namun, dia ingin menunjukkan bahwa dia peduli. "Terima kasih, Nia. Itu sangat baik dari kamu. Saya akan mempertimbangkan tawaran itu," Pak Arya menjawab, dan Nia merasa senang bisa memberikan dukungan, meskipun dalam hal kecil. Setting, perpustakaan kampus. Setelah beberapa minggu belajar bersama, Nia dan Pak Arya sepakat untuk bertemu di perpustakaan untuk belajar lebih lanjut. Suasana di perpustakaan tenang dan intim, dengan cahaya lembut yang masuk melalui jendela besar. Nia merasa bersemangat, tetapi juga sedikit gugup. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi lebih dekat dan pribadi. Saat Nia tiba, Pak Arya sudah menunggu di salah satu meja. Dia mengenakan sweater abu-abu yang membuatnya terlihat lebih santai. Nia merasa hatinya berdebar saat melihatnya. "Selamat datang, Nia.
Siap untuk belajar? Tanya Pak Arya dengan senyuman. Selalu siap, Pak, jawab Nia, berusaha untuk tetap tenang. Mereka mulai membahas materi kuliah, tetapi kali ini suasananya terasa lebih santai. Nia merasa lebih bebas untuk mengungkapkan pendapatnya, dan Pak Arya mendengarkan dengan seksama. Di tengah diskusi, Nia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan cara Pak Arya berbicara. Ada sesuatu yang sangat menarik tentang cara dia menjelaskan ide-ide kompleks dengan begitu sederhana. Nia merasa terinspirasi dan bersemangat untuk belajar lebih banyak. Saat mereka membahas topik yang lebih mendalam, Nia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ada momen ketika tangan mereka bersentuhan saat meraih buku yang sama, dan keduanya terdiam sejenak, saling menatap. Nia merasakan aliran listrik yang membuatnya merasa hangat. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Arya semakin dalam, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang rumit. Maaf, saya tidak bermaksud, Nia mulai, tetapi Pak Arya mengangkat tangannya. Tidak apa-apa, Nia. Terkadang, momen seperti itu bisa terjadi, jawab Pak Arya dengan nada tenang. Nia merasa sedikit lega, tetapi juga bingung. Dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Setelah beberapa jam belajar, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Nia mengambil secangkir kopi dari mesin kopi di sudut perpustakaan. Saat dia kembali, dia melihat Pak Arya sedang memeriksa ponselnya. Dia merasa sedikit canggung, tetapi juga ingin melanjutkan percakapan. Pak, apa Anda sering datang ke perpustakaan? Tanya Nia, berusaha untuk mencairkan suasana. Ya, saya suka datang ke sini untuk mencari referensi dan membaca. Suasana di sini sangat mendukung untuk berpikir, jawab Pak Arya, menatap Nia dengan penuh perhatian. Nia mengangguk, merasa senang bisa berbagi momen ini. Mereka melanjutkan percakapan tentang buku-buku yang mereka sukai, dan Nia merasa semakin dekat dengan Pak Arya. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya mengagumi kecerdasannya, tetapi juga kepribadiannya yang hangat dan perhatian. Saat pertemuan itu berakhir, Nia merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar dosen dan mahasiswa. Dia merasa terhubung secara emosional, dan meskipun ada batasan yang harus mereka jaga, Nia tidak bisa mengabaikan perasaannya yang semakin dalam. Dengan perasaan campur aduk, Nia meninggalkan perpustakaan, bertekad untuk terus belajar dan berusaha mendapatkan nilai yang bagus. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertemuan dengan Pak Arya telah mengubah segalanya. Dia tidak hanya mendapatkan bimbingan akademis, tetapi juga menemukan seseorang yang membuatnya merasa hidup dan bersemangat. Hari-hari berlalu, dan Nia semakin sering mengunjungi Pak Arya di ruang dosen dan perpustakaan. Setiap pertemuan membawa kedekatan yang lebih dalam, dan Nia merasa bahwa hubungan mereka telah melampaui batasan profesional. Dia tidak hanya belajar tentang materi kuliah, tetapi juga tentang kehidupan, impian, dan harapan. Suatu sore, Nia memutuskan untuk mengajak Pak Arya belajar di perpustakaan lagi. Dia merasa bahwa suasana tenang di antara rak buku akan membantu mereka lebih fokus. Dengan semangat, Nia berjalan menuju perpustakaan, hatinya berdebar-debar. Dia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri, berharap bisa membuat kesan yang baik. Saat Nia tiba, Pak Arya sudah menunggu di meja yang sama seperti sebelumnya. Dia mengenakan sweater biru tua yang membuatnya terlihat lebih santai. Selamat datang, Nia. Senang melihatmu lagi, sapa Pak Arya dengan senyuman hangat. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu, jawab Nia, merasa senang bisa bertemu lagi. Mereka mulai membuka buku dan membahas materi yang akan diujikan. Nia merasa lebih percaya diri saat menjelaskan pemikirannya, dan Pak Arya mendengarkan dengan seksama, memberikan umpan balik yang membangun. Interaksi yang mendalam. Setelah beberapa saat belajar, Nia merasa perlu untuk mengungkapkan sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Pak, saya ingin bertanya. Apa yang membuat Anda memilih menjadi dosen? Tanyanya, ingin tahu lebih banyak tentang sosok yang menginspirasinya. Pak Arya terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. Saya selalu menyukai proses belajar dan mengajar. Melihat mahasiswa berkembang dan mencapai potensi mereka adalah hal yang paling memuaskan bagi saya, jawabnya, matanya berbinar saat berbicara tentang passionnya. Nia terpesona oleh jawabannya. Itu sangat menginspirasi, Pak. Saya berharap bisa menjadi dosen yang baik seperti Anda suatu hari nanti, ungkap Nia, merasa terhubung dengan impian yang sama. Dengan semangat dan dedikasi seperti yang kamu tunjukkan, saya yakin kamu bisa mencapainya. Pak Arya menjawab, memberikan dorongan yang membuat Nia merasa lebih percaya diri. Mereka melanjutkan diskusi,
dan Nia merasa semakin nyaman. Dia mulai berbagi tentang impian dan harapannya untuk masa depan, termasuk keinginannya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Pak Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan saran dan dukungan yang membuat Nia merasa dihargai. Momen tak terduga. Saat mereka sedang asyik berbicara, tiba-tiba lampu di perpustakaan padam. Suasana menjadi gelap seketika, dan Nia merasakan ketegangan di udara. Dia bisa mendengar suara-suara bingung dari mahasiswa lain yang juga berada di perpustakaan. Jangan khawatir, mungkin hanya pemadaman sementara, kata Pak Arya, berusaha menenangkan Nia. Dia meraih ponselnya dan menyalakan lampu senter. Cahaya lembut dari ponsel Pak Arya menerangi wajahnya, dan Nia merasa jantungnya berdebar melihat kedekatan mereka. Pak, terima kasih sudah menyalakan senter. Saya jadi merasa lebih tenang, Nia berkata, berusaha mengalihkan perhatian dari suasana yang mencekam. Tidak masalah. Kita bisa tetap belajar meskipun dalam gelap, jawab Pak Arya, senyumnya membuat Nia merasa lebih nyaman. Mereka melanjutkan diskusi, meskipun dalam suasana yang tidak biasa. Nia merasa seolah-olah mereka berada dalam dunia mereka sendiri, terpisah dari keramaian di luar. Saat mereka berbicara, Nia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ada momen ketika tangan mereka bersentuhan lagi saat mereka meraih buku yang sama. Nia merasakan aliran listrik yang membuatnya merasa hangat. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Arya semakin dalam, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka harus menjaga batasan. Setelah beberapa menit, lampu kembali menyala, dan suasana perpustakaan kembali normal. Namun, momen itu telah meninggalkan kesan mendalam di hati Nia. Dia merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar dosen dan mahasiswa. Makan malam bersama. Setelah belajar, Pak Arya mengajak Nia untuk makan malam di kafe dekat kampus. Bagaimana kalau kita merayakan kemajuanmu dengan makan malam? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang impianmu, tawar Pak Arya. Nia merasa terkejut, tetapi juga senang. Tentu, Pak. Itu terdengar menyenangkan, jawabnya, hatinya berdebar-debar. Mereka berjalan menuju kafe, dan Nia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dia hanya fokus pada Pak Arya dan percakapan yang akan mereka lakukan. Di kafe, suasana hangat dan akrab. Mereka duduk di meja yang terletak di sudut, jauh dari keramaian. Nia memesan pasta, sementara Pak Arya memilih steak. Saat menunggu pesanan mereka, Nia merasa semakin nyaman. Mereka berbicara tentang berbagai topik, mulai dari hobi hingga pengalaman hidup. Jadi, apa yang paling kamu nikmati dari kuliah? Tanya Pak Arya, menatap Nia dengan penuh perhatian. Saya suka tantangan yang diberikan oleh mata kuliah ini. Meskipun sulit, saya merasa itu membantu saya tumbuh, jawab Nia, merasa bersemangat saat berbicara tentang studinya. Pak Arya mengangguk, yaitu sikap yang baik. Tantangan adalah bagian dari proses belajar. Saya percaya kamu akan berhasil. Saat makanan mereka tiba, Nia merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Pak Arya. Mereka melanjutkan percakapan, dan Nia merasa semakin terhubung. Dia tidak hanya mengagumi kecerdasannya, tetapi juga kepribadiannya yang hangat dan perhatian. Momen spesial. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di sekitar kampus. Malam itu indah, dengan bintang-bintang yang bersinar di langit. Nia merasa bahagia, tetapi juga sedikit cemas. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Arya semakin dalam, dan dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Terima kasih untuk malam yang menyenangkan ini, Pak. Saya sangat menghargainya, Nia berkata, menatap Pak Arya dengan penuh rasa syukur. Sama-sama, Nia. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Kamu adalah mahasiswa yang luar biasa, jawab Pak Arya, senyumnya membuat Nia merasa hangat di dalam hati. Saat mereka berhenti sejenak di bawah pohon besar, Nia merasakan ketegangan di udara. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Namun, saat Pak Arya menatapnya dengan penuh perhatian, Nia merasa ada dorongan untuk berbicara. Pak, saya merasa sangat terinspirasi oleh Anda. Anda telah membantu saya lebih dari yang saya bayangkan, Nia mengungkapkan, suaranya bergetar. Pak Arya tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Nia, saya senang bisa membantu, tetapi kita harus ingat batasan antara dosen dan mahasiswa, katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Nia merasa hatinya tertekan. Dia tahu bahwa Pak Arya benar, tetapi perasaannya sulit untuk diabaikan. Saya mengerti, Pak.
Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya menghargai semua yang Anda lakukan untuk saya, jawab Nia, berusaha untuk tetap tenang. Hari-hari setelah makan malam itu berlalu dengan cepat, dan Nia merasa terjebak dalam perasaan campur aduk. Dia terus belajar dengan giat, berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi pikirannya selalu kembali kepada Pak Arya. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka, dan Nia merasa semakin sulit untuk menjaga jarak. Suatu sore, Nia memutuskan untuk mengundang Pak Arya ke kafe kecil yang sering dia kunjungi. Kafe itu memiliki suasana yang nyaman, dengan lampu-lampu lembut dan aroma kopi yang menggoda. Nia berharap bisa berbicara lebih terbuka dengan Pak Arya tentang perasaannya. Setelah mengatur pertemuan, Nia tiba lebih awal dan memilih meja di sudut yang tenang. Dia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Ketika Pak Arya tiba, dia mengenakan jaket kulit yang membuatnya terlihat lebih santai dan menarik. Selamat sore, Nia. Senang melihatmu di sini, sapa Pak Arya, senyumnya membuat Nia merasa lebih tenang. Selamat sore, Pak. Terima kasih sudah datang, jawab Nia, berusaha untuk tidak menunjukkan kegugupannya. Mereka memesan minuman dan mulai berbincang-bincang tentang berbagai hal, dari kuliah hingga hobi masing-masing. Percakapan yang menggugah. Setelah beberapa saat, Nia merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Pak, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, katanya, suaranya sedikit bergetar. Tentu, Nia. Apa yang ingin kamu bicarakan? Pak Arya menatapnya dengan penuh perhatian, membuat Nia merasa lebih percaya diri. Nia menarik napas dalam-dalam. Saya merasa bahwa hubungan kita telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar dosen dan mahasiswa. Saya menghargai semua yang Anda lakukan untuk saya, tetapi saya juga merasa ada ketertarikan yang lebih dalam di antara kita. Ungkap Nia, matanya tidak lepas dari wajah Pak Arya. Pak Arya terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Nia. Nia, saya sangat menghargai perasaanmu. Kamu adalah mahasiswa yang luar biasa, dan saya senang bisa membantumu. Namun, kita harus ingat bahwa ada batasan yang harus kita jaga. Jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Nia merasa hatinya tertekan. Saya mengerti, Pak. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa terhubung dengan Anda di tingkat yang lebih dalam. Nia melanjutkan, berusaha untuk menjelaskan perasaannya. Perasaan itu wajar, Nia. Namun, kita harus berhati-hati. Hubungan antara dosen dan mahasiswa bisa sangat rumit. Pak Arya menjelaskan, matanya menunjukkan keraguan. Nia merasa bingung, tetapi dia tahu bahwa Pak Arya benar. Momen keputusan. Setelah percakapan yang menegangkan itu, suasana di kafe terasa berat. Nia merasa seolah-olah ada dinding yang terbentuk di antara mereka. Dia ingin mengubah suasana, jadi dia mencoba untuk tersenyum. Bagaimana kalau kita berbicara tentang rencana masa depan? Apa yang Anda rencanakan setelah semester ini? Tanya Nia, berusaha mengalihkan perhatian. Pak Arya mengangguk, tetapi Nia bisa melihat bahwa pikirannya masih terjebak dalam percakapan sebelumnya. Saya berencana untuk melanjutkan penelitian saya dan mungkin mengambil beberapa proyek baru. Saya juga ingin lebih banyak terlibat dalam kegiatan di kampus, jawabnya, tetapi Nia bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Apakah Anda pernah berpikir untuk mengajar di luar negeri? Nia bertanya, ingin tahu lebih banyak tentang impian Pak Arya. Ya, itu adalah salah satu impian saya. Saya ingin berbagi pengetahuan dengan mahasiswa di tempat lain dan belajar dari pengalaman mereka. Jawab Pak Arya, matanya berbinar saat berbicara tentang impiannya. Nia merasa terinspirasi oleh semangat Pak Arya. Saya berharap bisa melakukan hal yang sama. Saya ingin melanjutkan studi ke luar negeri dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Ungkap Nia, merasa lebih bersemangat. Kembali ke realitas. Setelah beberapa saat berbincang, Nia merasa bahwa mereka harus kembali ke topik yang lebih serius. Pak, saya tahu bahwa kita harus menjaga batasan, tetapi saya juga merasa bahwa kita memiliki koneksi yang kuat. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Anda lebih baik. Nia berkata, suaranya penuh harapan. Pak Arya menatap Nia dengan serius. Nia, saya menghargai perasaanmu, tetapi kita harus ingat bahwa kita berada dalam situasi yang rumit. Saya tidak ingin ada yang salah paham atau merusak hubungan profesional kita, katanya, suaranya tegas tetapi lembut. Nia merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa Pak Arya benar, tetapi perasaannya sulit untuk diabaikan. Saya mengerti, Pak. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya menghargai semua yang Anda lakukan untuk saya,
Dan saya tidak ingin hubungan kita berakhir di sini, jawab Nia, berusaha untuk tetap tenang. Momen penutup. Setelah percakapan yang menegangkan itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan kafe. Nia merasa bingung dan cemas, tetapi dia juga merasa lega karena telah mengungkapkan perasaannya. Saat mereka berjalan kembali ke kampus, suasana di antara mereka terasa lebih tenang, meskipun ada ketegangan yang masih tersisa. Terima kasih untuk malam yang menyenangkan ini, Pak. Saya sangat menghargainya, Nia berkata, berusaha untuk mengakhiri pertemuan dengan positif. Sama-sama, Nia. Saya senang bisa berbicara denganmu. Ingatlah bahwa saya selalu ada untuk membantumu dalam hal akademis, jawab Pak Arya, senyumnya membuat Nia merasa sedikit lebih baik. Saat mereka berpisah di depan gedung kampus, Nia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dia ingin mengungkapkan lebih banyak, tetapi dia tahu bahwa dia harus menghormati batasan yang ada. Pak, saya berharap kita bisa terus berhubungan, meskipun setelah semester ini berakhir, Nia berkata, matanya penuh harapan. Tentu, Nia. Saya akan selalu mendukungmu. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kamu butuh bantuan, jawab Pak Arya, dan Nia merasa sedikit lega. Refleksi. Saat Nia pulang, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa terinspirasi dan bersemangat untuk belajar lebih banyak, tetapi di sisi lain, dia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang, tetapi batasan yang ada membuatnya sulit untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Nia bertekad untuk fokus pada studinya dan mencapai tujuannya. Dia tahu bahwa dia harus menghormati keputusan Pak Arya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. Ketegangan emosional yang terbangun antara mereka menciptakan rasa ingin tahu dan harapan, meninggalkan Nia dengan pertanyaan tentang bagaimana hubungan ini akan berkembang di masa depan.